Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Badila dengan NIM B1B1 21027, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Nah, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung dalam wilayah Netherlands Indian atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama O.L. Vries yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906. Nah, dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah penduduk Jepang. Nah, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko. Dan keresidenan menjadi Shukokan dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan darat kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Nah, berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo. Dan pada tanggal 28 Februari 1942, Muara Tebo pada 4 Maret 1942 dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Muara Tawas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942, dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan RI di Jambi baru didapat pada masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berdasarkan informasi Gani yang saat itu berada di Palembang dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat, dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Benteng sekarang. Nah, pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau disingkat dengan KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut. Dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota, Praja Jambi. Nah, kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan. Dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri.
Terlebih dari itu, Kerinci kembali dihendaki masuk ke Residenan Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Jambi, Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau disingkat dengan HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Frofeja pada tanggal 10 April 1954 dengan yang diserahkan langsung kepada Bungo Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 50.000 jiwa atau tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Raden Abdullah, A.T. Hanafi, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi, yaitu Bapak Syamsiu Bahrun, menghadap Mendagri Prof. DRMR Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan Parpol, Dewan Pemerintah Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Nah, sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Benteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Nah, pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Dijamin GR Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Raden Hasan Amin, M.A. Adnan Kasim, Haji Abdul Manap, Salim Syamsiu Bahrun, Haji Abdul Somad, Raden Suhur Manan, Imron Nungci, dan Abdur Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L KPTS tanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi atau kini Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden RI Insinyur Soekarno akhirnya mendatangkan di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, atau Undang-Undang Nomor 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi, serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir.
kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958. Mendagri Soneosi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Dejamin GR Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dewan atau DD Gubernur Residen yang ditugas sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Penjabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Magadir di Gedung Nasional Jambi atau sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ditetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukan oleh masyarakat Jambi melalui BKRD. Maka tanggal keputusan BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Adapun nama-nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi adalah O.L. Helfrich 1906 sampai 1908. A.J.N. Glembreng 1908 sampai 1910. Kemudian T.H.L. Heiting 1910 sampai 1913. Al Kemerling 1913 sampai dengan 1915. H.E.C. Quartz 1915 sampai dengan 1918. H.L.C. Petri 1918 sampai dengan 1923. C. Fortman 1923 sampai dengan 1925. G. Van Dogen 1925 sampai dengan 1927. H.E.K. Ezerman 1927 sampai dengan 1928. Vers Kurvanise 1928 sampai dengan 1931 dan Tein Butch 1931 sampai dengan 1933. Van der Maule 1933 sampai dengan 1936 dan Reisherfer 1936 sampai dengan 1940. Kemudian Raufers 1940 sampai dengan 1942. Tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Nah, residen Jambi yaitu Dr. Andes Segap Yahya 1945 dan R. Raden Inu Kertapati 1945 sampai dengan 1950. Kemudian Bahsan 1950 sampai dengan 1953. Hossein Paunuang Limbaru 1953 sampai dengan 1954. Kemudian R. Sundono 1954 sampai dengan 1955. Kemudian Dejamin Datuk Bagindo 1954 sampai dengan 1957 atau disebut dengan Akting Gubernur. Kemudian 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi provinsi pada tanggal 8 Februari 1957. Peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh ketua Dewan Benteng Pembentukan Provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Nah, sumber informasi ini berdasarkan dari HTT DPRD Jambi Prof Go.id dan berbagai sumber terkait dengan tulisannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.